Di sebuah kota kecil yang tenang, polisi menemukan sebuah rumah dengan pemandangan yang tidak masuk akal. Di dalam rumah itu, beberapa orang ditemukan tewas secara misterius. Tidak ada tanda perkelahian, tidak ada luka senjata, dan tidak ada jejak orang asing yang masuk. Semua korban terlihat seperti mati begitu saja. Namun, ada satu temuan yang jauh lebih aneh dari yang lain. Di ruang bawah tanah rumah tersebut, polisi menemukan mayat seorang wanita muda yang setengah terkubur di dalam tanah. Tubuhnya terlihat utuh, wajahnya tenang, dan tidak ada satupun luka luar di tubuhnya. Karena tidak ada identitas apapun, polisi menyebut wanita ini sebagai Jendo. Mayat Jendo kemudian dibawa ke rumah autopsi milik seorang ahli forensik bernama Tommy Tilden, yang bekerja bersama anaknya, Austin. Ruang autopsi itu terletak di bawah rumah mereka, jauh dari keramaian, dan malam itu mereka diminta untuk segera menemukan penyebab kematian Jendo. Austin sebenarnya sudah memiliki rencana untuk pergi bersama pacarnya malam itu. Namun, karena kasus ini dianggap penting, ia memutuskan untuk tinggal dan membantu ayahnya. Bagi mereka, ini seharusnya hanyalah autopsi rutin, setidaknya pada awalnya. Saat pemeriksaan luar dimulai, Tommy dan Austin langsung merasa ada yang tidak beres. Kulit Jendo terlihat sempurna, tidak ada luka, tidak ada memar, dan tidak ada tanda kekerasan sama sekali. Namun, keanehan itu semakin terasa ketika mereka mulai membuka tubuh Jendo. Tulang pergelangan tangan dan kakinya ditemukan patah, seolah-olah ia pernah disiksa dengan sangat brutal. Lidahnya terpotong bersih, organ-organ di dalam tubuhnya terlihat seperti terbakar dari dalam. Anehnya, semua kerusakan itu tidak meninggalkan bekas di kulit luar sama sekali. Semua luka berada di dalam, sementara tubuh luarnya tetap sempurna. Di dalam perut Jendo, mereka menemukan sepotong kain kecil dengan simbol-simbol aneh. Simbol itu terlihat seperti bagian dari ritual kuno. Sejak saat itu, autopsi ini tidak lagi terasa seperti pemeriksaan medis, melainkan seperti membuka sebuah rahasia gelap yang seharusnya tidak disentuh. Seiring waktu, hal-hal aneh mulai terjadi di ruang autopsi. Radio tiba-tiba menyala sendiri dan memutar lagu-lagu lama. Lampu berkedip tanpa alasan. Pintu-pintu terbuka dengan sendirinya. Bahkan, mayat-mayat lain di ruangan itu terlihat seperti bergerak. Austin mulai panik. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Namun Tommy mencoba tetap berpikir rasional. Ia percaya semua kejadian ini masih bisa dijelaskan secara logis. Namun, semakin dalam mereka memeriksa tubuh Jendo, semakin kuat teror yang mereka rasakan. Setiap sentuhan terhadap tubuhnya seolah memicu kejadian aneh baru. Seakan-akan Jendo masih sadar dan merasakan semua yang mereka lakukan. Tommy akhirnya menyadari sesuatu yang mengerikan. Jendo kemungkinan adalah korban penyiksaan di masa lalu, mungkin pada era perburuan penyihir. Namun, penyiksaan itu tidak membunuhnya sepenuhnya. Tubuhnya dijadikan wadah kutukan, memaksanya tetap hidup di antara dunia orang mati dan orang hidup. Rasa sakit yang pernah ia alami kini dilepaskan kembali kepada siapapun yang menyentuh tubuhnya. Teror pun mencapai puncaknya. Ruang autopsi berubah menjadi labirin ilusi. Austin melihat bayangan dan mayat berjalan di lorong-lorong gelap. Ia tidak lagi bisa membedakan mana kenyataan dan mana halusinasi. Dalam kekacauan itu, Tommy menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan menghentikan kutukan tersebut. Ia memilih untuk mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan anaknya. Dengan suara lemah, Tommy memohon kepada Jendo agar mengambil rasa sakitnya sebagai ganti nyawa Austin. Perlahan, kekacauan pun mereda. Namun, pengorbanan itu harus dibayar mahal. Tommy kehilangan nyawanya malam itu. Pagi harinya, polisi datang dan menemukan ruang autopsi dalam kondisi hancur. Tidak ada penjelasan masuk akal atas apa yang terjadi. Jendo kemudian dibawa ke kota lain untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun,
Saat mobil ambulans melaju meninggalkan tempat itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Jari Jendo bergerak perlahan, menandakan bahwa kutukan itu belum benar-benar berakhir. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka konten alur cerita film ini.